Selamat sore Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Mira, dokter yang bertugas di klinik hari ini. Ibu apakah baru pertama kali datang ke klinik ini? Iya, baru pertama kali. Iya, kalau begitu apakah boleh saya minta identitasnya terlebih dahulu? Boleh? Baik, Ibu namanya siapa? Ibu Sagung, Ibu Sagung sekarang usianya berapa Ibu? 60. Ibu pekerjaan sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu ada keluhan apa? Ibu datang kemari? Ada luka di tumit dan tidak sembuh-sembuh. Iya, lukanya sudah sejak kapan Ibu? 3 minggu yang lalu. Lukanya apa sudah sempat dibersihkan atau belum? Sudah? Sudah. Waktu itu berarti Bu ya, waktu awal Iya, jatuh waktu saja. awal jatuh. Oh, baik. Ibu, boleh saya tahu lukanya karena apa ini, Bu? Jatuh dari tangga. Itu dari tangga. Terus setelah itu apakah Ibu bergerak biasa dengan adanya luka ini atau diam saja? Diam di tempat tidur. Oh, berarti Ibu terus diam di tempat tidur, Ibu ya, Iya. tidak bergerak. Iya. Ibu, selain luka ini apakah ada di tempat lain rasa nyeri? Pernah ada di punggung saya. Oh, pernah sebelumnya berarti luka Iya. seperti ini juga. Seperti Tapi pada saat sekarang tidak ada di punggung, tidak ada, cuma di sini saja. Mm-mm. Tapi dulu sebelumnya pernah di punggung juga Bu ya. Iya. Luka seperti ini tidak sembuh-sembuh. Ya, Iya. baik, kalau begitu saya lanjutkan. Ibu, apakah ada riwayat seperti penyakit kronis seperti itu Bu? Ada riwayat penyakit, ada. Oh ya, apa itu Bu? Penyakit diabetes. Diabetes. Iya. Ibu di keluarga juga apakah ada yang menderita diabetes juga? Ada. Oh, ada juga berarti. Nah, karena Ibu sudah bilang ke saya barusan Ibu menderita penyakit diabetes, apakah Ibu ada mengonsumsi obat-obatan tertentu, Bu? Ada mengonsumsi, ada. Ada, tapi Ibu apakah sudah sempat kontrol lagi ke dokter terkait penyakit diabetes Ibu ini? Akhir-akhir ini saya belum sempat kontrol lagi. Oh, belum sempat kontrol lagi. Baik. Ya, kalau begitu saya akan cek dulu kondisi lukanya. Kemudian nanti setelah saya tahu bagaimana kondisinya, maka akan saya tentukan bagaimana penata laksanaannya. Sebentar Ibu ya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan penata laksanaan ulkus dekubitus yang pertama adalah masker sebagai pelindung diri, kemudian apron untuk alat perlindungan diri juga, kemudian sarung tangan yang non steril dan juga sarung tangan steril. Tapi di sini saya tidak memiliki sarung tangan steril. Selanjutnya ada alat-alatnya, bisa dengan menggunakan pinset, 2 pinset, kemudian gunting jaringan, dan juga skalpel atau pisau bedah, dan juga skalpel yang sudah berisi blade atau pisau bedah. Baik, saya lanjutkan. Di sini juga saya telah menyediakan povidone iodine, kemudian NaCl salin 0,9%, dan mangkok bengkok atau nirbeken. Kemudian di sini juga sudah ada kasa, namun perlu disiapkan juga kasa tidak steril dan juga kasa steril. Namun di sini saya hanya memiliki kasa tidak steril. Ini kasanya sudah saya lipat, dan juga ada plester. Kemudian di sini ada sufratul. Setelah menggunakan apron dan juga masker, melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah tangan kering, masukkan ke dalam sarung tangan yang tidak steril untuk menilai luka terlebih dahulu. Baik, setelah menggunakan sarung tangan dan semua siap, pertama yaitu menilai predileksi. Di sini ulkus dekubitusnya berada di bagian tumit bagian dekstra. Kemudian tadi saya juga sudah melakukan deteksi awal terhadap ulkus dekubitus, di mana ulkus ini terjadi 3 minggu yang lalu. Kemudian pasien juga ada mengidap diabetes mellitus. Selanjutnya adalah menilai derajat ulkus. Derajat ulkus ini bisa dinilai dari kedalamannya. Ada 4 derajat ulkus. Untuk kedalamannya bisa dinilai dengan menggunakan
cotton bud ataupun mistar. Di sini saya menggunakan cotton bud yang sudah disterilkan. Baik, dari hasil pengukuran di sini karena kedalamannya cukup dalam dan juga dermisnya sedikit menghilang, kemudian ditemukan adanya blister ataupun bula dan juga adanya sedikit jaringan nekrotik. Maka di sini saya tentukan derajatnya itu luka tekan derajat 2. Di mana di sini saya akan melakukan penata laksanaan untuk ulcus decubitusnya dengan menggunakan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, setelah melakukan penilaian luka, selanjutnya adalah pembersihan luka dan juga perawatan luka. Di sini saya menggunakan untuk pembersihannya menggunakan salin NaCl 0,9% dan dibersihkannya dengan menggunakan kasa yang diambil dengan 2 buah pinset. Kasanya diperas terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembersihan dengan gerakan memutar keluar. Baik, jika sudah, kasa yang kotor bisa ditaruh di mangkok bengkok. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembersihan di jaringan nekrotik sekitar ulkus. Bisa dengan menggunakan gunting jaringan ataupun skalpel yang sudah diisi dengan pisau bedah. Di sini saya akan menggunakan skalpel yang menggunakan pisau bedah. Kemudian jaringan nekrotik yang ada di pinggir-pinggir dari ulkus bisa disayat, namun tidak boleh terlalu dalam, hanya saja agar sampai jaringan nekrotiknya itu terlepas semua supaya sufratul yang ditempelkan nanti bisa menyerap dengan sempurna. Di sini saya ambil jaringannya. Baik, sudah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan pembersihan bula dan blister yang ada di sekitaran ulkus. Di sini menggunakan gunting jaringan, namun bisa juga menggunakan spike ukuran 3 cc ataupun 10 cc untuk mengambil cairan yang ada di dalam bula ataupun blister. Di sini saya akan membuka bula dengan gunting jaringan yang sudah disterilkan juga. Kemudian jika ada cairan dari bula yang keluar, dibersihkan dengan kasa steril. Baik, setelah bula sudah bersih, kemudian jaringan nekrotik juga sudah hilang semua, kembali dibersihkan dengan NaCl 0,9% untuk memastikan tidak ada tersisanya jaringan nekrotik ataupun cairan infeksius lainnya. Dilakukan juga seperti biasa dengan gerakan memutar. Kemudian setelah luka sudah dibersihkan, dikeringkan dengan kasa steril. Lalu bisa diberikan povidone iodin sebelum ditaruh sufratul di atasnya. Namun di sini saya sepertinya kehabisan kasa, maka saya akan menggunakan kapas yang sudah disterilkan. Kemudian setelah dicelupkan ke povidone iodin,
luka ditekan seperti ini agar semuanya terkena dari povidan iodin. Baik, kalau sudah, kemudian bisa luka ditutup dengan sufratul. Di sini adalah sufratulnya, namun saya akan memperagakannya secara bayangan saja. Jadi sufratulnya ini adalah sufratul, kemudian ditempelkan di atas luka sampai menutupi seluruh luka. Kemudian setelah itu ditutup kembali. Kemudian setelah itu ditutup kembali dengan kasa yang sudah disterilkan dan dicelupkan ke dalam cairan NaCl 0,9%. Supaya lukanya tetap moist dan mempercepat penyembuhan, karena ini merupakan luka ulkus. Setelah ditutup dengan kasa yang diisikan cairan 0,9% NaCl, kemudian ditutup dengan yang terakhir yaitu kasa steril kering. Kemudian luka ditutup dengan plester. Setelah luka selesai dibersihkan dan juga dirawat, maka sebaiknya melakukan edukasi terhadap pasien. Namun sebelum itu saya akan melepaskan APD dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, jadi Ibu perawatannya sudah selesai. Saya sarankan Ibu untuk rutin cek gula darah karena Ibu tadi mengatakan ada riwayat penyakit diabetes. Kemudian karena Ibu sudah pernah mengonsumsi obat diabetes sebelumnya, saya sarankan kembali ke dokter yang memberikan Ibu obat tersebut untuk dikontrol kembali gula darah Ibu, karena saya curiga Ibu mengalami peningkatan gula darah sehingga luka yang Ibu miliki ini sulit sembuh. Nah, untuk luka ini karena dia di tumit dan juga merupakan ulkus dekubitus, jadi saya sarankan juga Ibu kurangi untuk berbaring di tempat tidur. Ibu perbanyak bergerak agar lukanya tidak mengalami penekanan supaya lebih cepat sembuh. Kemudian Ibu juga dijaga pola makannya, hindari dulu makanan yang mengandung gula tinggi. Nah, Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau begitu nanti 2 hari lagi Ibu bisa kembali ke sini untuk saya melakukan perawatan luka kembali. Oh iya, Dok. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Pagi.